dalam pelajaran kita di Injil Yohanes. Sekarang mari kita melihat pasal 1 ayat 6. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Di dalam pendahuluan ini, Rasul Yohanes mengemukakan tema-tema yang sangat penting. Tetapi, apakah Yohanes Pembaptis, apakah Yohanes Pembaptis begitu penting sehingga dia meraih tempat di dalam pendahuluan ini? Ya, Yohanes Pembaptis harus diceritakan di sini karena dia mewakili tema kesaksian, suatu tema yang sangat penting di dalam Injil Yohanes. Rasul Yohanes berkata bahwa Yohanes, yaitu Yohanes Pembaptis, diutus dari Allah. Pelayanan Yohanes tidak berasal dari manusia, tetapi berasal dari Allah. Penulis Injil Yohanes, Rasul Yohanes, sangat teliti dengan nama orang. Lihat misalnya Injil Yohanes pasal 13 ayat 26, Yudas, anak Simon Iskariot. Dan juga pasal 14 ayat 22, Yudas, yang bukan Iskariot. Dia teliti. Tetapi di sini dia tidak teliti. Di sini dia hanya berkata Yohanes, padahal jelas yang dimaksudkan adalah Yohanes Pembaptis. Dia tidak berkata, oh ini bukan Rasul Yohanes, ini Yohanes Pembaptis. Dia tidak menulis seperti itu karena di dalam Injil Yohanes, Yohanes tidak menyebut namanya sendiri. Pasal 1 ayat 7, ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya melalui dia semua orang jadi percaya. Tema kesaksian dan iman sangat penting dan diceritakan, dikemukakan berkali-kali di dalam Injil Yohanes. Memang ini masuk akal jika betul Injil Yohanes ini ditulis supaya mereka yang membaca melalui kesaksian Injil Yohanes akan percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah. Ya, walaupun di dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas, Yohanes itu disebut Yohanes Pembaptis, ungkapan itu tidak dipakai di Injil Yohanes. Dan juga peranan Yohanes Pembaptis sebagai pembaptis tidak ditekankan di dalam Injil Yohanes. Sebenarnya hanya 5 ayat di seluruh Injil Yohanes, yaitu pasal 1 ayat 26, dan pasal 1 ayat 28, pasal 3 ayat 23, pasal 4 ayat 1, dan pasal 10 ayat 40. Hanya 5 ayat itu berkata bahwa Yohanes itu membaptiskan orang. Jadi, sekali lagi, ungkapan supaya semua manusia, supaya semua orang percaya melalui dia, ini memang sesuai dengan tujuan seluruh Injil Yohanes. Pasal 1 ayat 8, ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Kata memberi kesaksian tentang terang itu, mungkin Yohanes menulis kata-kata ini untuk memperbaiki pendapat mereka yang percaya bahwa Yohanes Pembaptis mungkin dia Mesias. Seperti kita lihat di dalam misalnya Lukas pasal 3 ayat 15 dan Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 25 dan 19 ayat 3. Mereka murid Yohanes Pembaptis yang belum mengenal Yesus Kristus. Dan walaupun demikian, ayat ini juga menjadi peralihan pada ayat yang berikut. Ya, Yohanes Pembaptis datang untuk bersaksi kepada semua mengenai terang itu. Bandingkan sikap mereka di Qumran. Mereka di Qumran diperintahkan supaya tidak ada, menurut kata mereka, pertikaian dengan manusia jurang, karena nasihat hukum Taurat harus disembunyikan dari manusia khilaf. Di dalam Injil Yohanes kita melihat bahwa berita baik itu harus diberitakan dan tidak boleh dirahasiakan. Di dalam Injil Yohanes ada beberapa sumber kesaksian mengenai Tuhan Yesus Kristus. Allah Bapa, misalnya di dalam pasal
5 ayat 31. Allah Anak, misalnya pasal 8 ayat 14. Roh Kudus, pasal 15 ayat 26. Karya Tuhan Yesus Kristus, pasal 5 ayat 36. Perjanjian Lama, pasal 5 ayat 39. Dan Yohanes Pembaptis, misalnya di sini. Dan ada yang lain, misalnya murid-murid dan perempuan di Samaria dan orang banyak itu. Pada umumnya, kesaksian menolong orang supaya mengetahui kebenaran. Dan ini memang langsung berkaitan dengan tujuan Injil Yohanes yang diceritakan di dalam pasal 20 ayat 30 dan ayat 31. Pasal 1 ayat 9, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang datang ke dunia. Menurut rabi-rabi Israel, hukum Taurat adalah terang bumi, terang dunia. Yohanes tidak setuju. Menurut dia, Yesus Kristus adalah terang yang sesungguhnya. Ada terang palsu, tiruan, yang seolah-olah menerangi, tetapi akhirnya meninggalkan kita di dalam kegelapan. Maka orang Yahudi yang membaca ayat-ayat ini terpaksa memilih apakah Tuhan Yesus atau hukum Taurat adalah terang dunia. Jadi di dalam ayat ini tersirat dalam ungkapan terang yang sesungguhnya ada tantangan bagi orang Yahudi. Mereka harus pilih Tuhan Yesus sebagai terang atau hukum Taurat sebagai terang. Di dalam bagian ini, pasal 1 ayat 9 sampai 14, Rasul Yohanes membahas inkarnasi Yesus Kristus, dan dia juga berkata bahwa dia menerangi setiap orang. Apa itu? Dia datang ke dalam bumi, dia menerangi setiap orang. Ya, rupanya artinya dia menawarkan kebenaran pada segala macam orang. Dan manusia harus meresponi terang itu. Apa menerima, apa menolak. Dia datang ke dalam dunia. Kata dunia, Yunaninya kosmos, mempunyai beberapa arti di dalam perjanjian baru. Boleh kadang berarti hiasan, seperti 1 Petrus pasal 3 ayat 3. Kadang berarti semesta alam. Bumi ini yang jasmani, misalnya Yohanes pasal 1 ayat 10 dan 16, 21 dan sebagainya, kadang merujuk pada bumi. Injil Yohanes pasal 11 ayat 9. Kadang-kadang kerumunan, misalnya Yohanes pasal 12 ayat 19. Kadang manusia secara umum, lihat misalnya Yohanes pasal 7 ayat 4. Dan kadang kata kosmos merujuk pada seluruh manusia yang melawan Allah. Misalnya, Yohanes pasal 7 ayat 7. Arti yang terakhir itu, seluruh manusia yang melawan Allah, itu rupanya khas Kristen. Sebelum perjanjian baru ditulis, arti itu tidak ditemui di dalam sastra, filsuf, atau surat-surat Yunani. Arti yang kelima atau yang ketiga rupanya adalah pilihan yang tepat untuk ayat ini. Pasal 1 ayat 10. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Di dalam ayat ini, Rasul Yohanes mulai menjelaskan bagaimana manusia meresponi terang yang bercahaya itu. Yohanes menekankan bahwa dunia ini yang dia ciptakan adalah dunia yang tidak mau mengenal dia. Tapi sebenarnya tidak ada dalih. Manusia harus mengenal dia. Mereka harus sadar bahwa dialah penciptanya. Mereka harus datang kepadanya. Istilah mengenal ini Yunaninya gnosko. Ini kata yang
biasa di dalam perjanjian baru dapat berarti mengetahui, mempelajari, mengenali, atau mengakui. Juga di dalam Alkitab dan sastra Yunani yang lain, kata gnosko dapat merujuk pada hubungan seksual. Tetapi di sini, di ayat ini, kata gnosko itu rupanya berarti mengenali atau menginsafi. Mereka tidak mengenali Tuhan Yesus. Pasal 1 ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Ya, mereka menolak cahaya itu, terang itu. Itu sudah jelas di pasal 1 ayat 5 dan ayat 10. Di sini juga. Tetapi ayat ini lebih terfokus pada bangsa Yahudi. Pada umumnya mereka menolak dia. Ya, dunia menolak dia, tetapi milik kepunyaannya, bangsa Yahudi, mereka juga tidak mau mengenal dia. Di dalam perjanjian lama dan di dalam khotbah-khotbah rasul-rasul pada bangsa Israel yang dicatat di dalam perjanjian baru, memang ditekankan bahwa Israel menolak Allah, Israel menolak Mesias. Ini juga satu benih pikiran yang akan dikembangkan di dalam Injil Yohanes. Puncaknya, pasal 12 ayat 37 sampai 41. Pasal 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya hak untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, luar biasa indahnya ayat ini mulai dengan kata tetapi. Ya, dunia pada umumnya menolak dia. Ya, pada umumnya Israel menolak dia. Tetapi individu-individu tertentu di bangsa Israel menerima dia, sama seperti sisa yang disebut di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 14 sampai 18, juga Roma pasal 11 ayat 1 sampai 5. Ada kontras kuat antara mereka yang menerima dia dan yang menolak dia. Dan kontras yang kuat itu akan dikembangkan di dalam pasal 7 sampai pasal 12. Pada mereka yang menerima dia, diberi hak menjadi anak-anak Allah. Memang masih awal di dalam Injil Yohanes, tetapi sudah di sini ada ungkapan mengenai Injil. Mereka menerima, mereka diberi, mereka tidak berbuat sesuatu supaya harus diberi keselamatan melalui perbuatan baik. Mereka menerima itu Injil. Mereka diberi hak menjadi anak-anak Allah. Ya, memang ungkapan hak menjadi anak-anak Allah itu memang aneh. Tetapi jangan keanehan itu menutup kebenaran yang nyata, yaitu bahwa mereka yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus menjadi anak-anak Allah. Pada titik ini di Injil Yohanes, kita mungkin masih kurang memahami apa arti itu anak-anak Allah. Tetapi kita terus baca, kita belajar lebih banyak. Ya, istilah nama. Pada masa perjanjian baru, perjanjian lama juga, istilah nama mempunyai arti yang lebih luas. Mungkin dalam bahasa kita, nama itu hanya sebutan orang. Nama saya Dave. Hanya itu. Tetapi lebih luas di dalam Alkitab. Istilah nama dapat merujuk pada seluruh keberadaan seseorang. Ya, Morris menyebut Mazmur pasal 5 ayat 12, di mana pemazmur menceritakan sukacita mereka yang mengasihi nama Allah. Mereka tidak mengasihi nama Allah, mereka mengasihi Allah. Ya, jangan hanya kita mengasihi nama Allah, kita harus mengasihi Allah. Juga di
Roma pasal 10 ayat 13, semua yang berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya, tetapi bukan hanya nama orang, ya, merujuk pada orang itu. Nama Yesus jangan menjadi mantra Kristen. Kita percaya pada Yesus sendiri. Kita berseru pada Tuhan Yesus dan bukan hanya namanya. Pasal 1 ayat 13, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Di pasal 1 ayat 12 tadi, Yohanes mengemukakan idea itu menjadi anak-anak Allah. Ini penting dan harus dijelaskan lebih lanjut bagaimana orang dapat menjadi anak Allah. Siapa menjadikan orang menjadi anak Allah? Pembaca Yahudi yang sering bersandar pada keturunan jasmani mereka dari Abraham, Ishak, Yakub, mereka harus paham bahwa ayat ini menutup harapan itu. Seperti Tuhan Yesus menjelaskan kepada Nikodemus di dalam pasal 3. Yohanes sendiri keturunan Yakub dan dia tidak membenci orang Yahudi, tetapi dia harus menjelaskan kepada mereka bahwa jika mereka mau menjadi anak-anak Allah, mereka harus lahir bukan dari darah, bukan dari keinginan daging, bukan dari keinginan manusia, tetapi dari Allah. Jadi jika orang lahir baru, jelas itu bukan keputusan manusia, itu keputusan Allah. Sekali lagi ini benih yang diperkembangkan nanti. Misalnya dengan ungkapan seperti aku memilih kamu di dalam pasal 15 ayat 16. Juga sekali lagi dalam percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus pasal 3. Pemakaian istilah darah, Yunaninya jamak, agak aneh di sini. Rupanya ini mencerminkan kepercayaan Yahudi pada masa itu bahwa darah dari kedua orang tua disatukan dalam proses membentuk embrio janin, ya. Itu tidak berarti bahwa Yohanes atau Tuhan Yesus setuju dengan konsep itu, tetapi pemakaian istilah ini mungkin ada latar belakang seperti itu. Pemakaian kata daging atau kehendak daging, ya lebih jelas. Anak-anak Allah tidak diperanakan karena kehendak manusia. Ya, ini sekali lagi dikembangkan nanti dengan percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Kata diperanakan adalah terjemahan dari kata genao di dalam bahasa Yunani. Kata genao itu dipakai mengenai seorang perempuan berarti melahirkan. Dipakai mengenai laki-laki berarti memperanakan. Jadi di dalam ayat-ayat ini, pasal 1 ayat 6 sampai 13, kita melihat 3 ayat yang mengemukakan Yohanes Pembaptis, walaupun tidak disebut Yohanes Pembaptis, sebagai suatu contoh saksi. Dengan demikian menekankan tema kesaksian. Kemudian ayat-ayat ini menceritakan mengenai Kristus sebagai terang dunia yang diterima oleh beberapa orang, juga ditolak oleh beberapa orang.